Halo anak-anakku semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Ibu dalam pelajaran seni budaya. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan membahas tentang eksplorasi bentuk dan genre musik. Namun sebelum kita mulai, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya ya, supaya Ibu lebih semangat dalam memberikan materi. Oke, dalam eksplorasi bentuk dan genre musik, Ibu akan membahas dua materi, yaitu tentang memahami struktur musik dan genre musik. Setiap hari kita mendengar beraneka ragam bunyi seperti klakson dari sepeda motor dan mobil, suara manusia berbincang, radio, televisi, dan kicau burung. Namun tidak semua bunyi tersebut dapat dianggap sebagai musik. Sebuah bunyi harus memenuhi syarat-syarat tertentu agar bisa disebut sebagai karya musik. Kata musik berasal dari bahasa Yunani musikos, yang artinya dewa keindahan yang memiliki kekuasaan di bidang seni dan keilmuan. Musik kemudian diartikan sebagai bidang keilmuan atau aliran seni yang menggunakan nada dan suara atau kombinasi hubungan temporal untuk menyampaikan ekspresi, pesan, atau nilai-nilai seni kepada orang lain dalam satu kesatuan dan kesinambungan. Di dalam eksplorasi bentuk dan genre musik, kita harus memahami struktur musik. Struktur musik sangat dipengaruhi oleh keterkaitan antar unsur-unsur musik dalam membentuk suatu karya komposisi musik. Unsur-unsur dasar musik yang mempengaruhi terbentuknya struktur musik antara lain irama, melodi, harmoni, dan ekspresi. Unsur-unsur tersebut akan membentuk sebuah komponen baru dalam kerangka musik yang lebih besar disebut struktur musik. Komponen-komponen struktur musik itu sendiri meliputi motif, tema, frase, dan kadens. Nah, sekarang kita bahas terlebih dahulu mengenai motif. Motif adalah sekelompok nada-nada linear yang tidak terlalu panjang dan didesain atas dasar figur ritmis atau melodis tertentu. Motif merupakan struktur lagu yang paling kecil dan mengandung unsur musikal. Sebuah motif biasanya diulang-ulang. Motif dapat dikelompokkan dalam beberapa jenis berikut ini, yaitu motif independen. Motif independen adalah unit kecil yang terisolasi dan di dalamnya telah memiliki suatu ide musikal yang lengkap. Lalu, motif dependen adalah suatu motif yang digunakan bersama dengan materi lain dalam rangka melengkapi suatu ide musikal yang panjangnya setara dengan frase. Dan yang terakhir adalah motif turunan. Motif turunan adalah motif yang diturunkan dari tema sebelumnya atau kadang-kadang mengantisipasi kedatangan tema setelahnya. Motif turunan ini banyak dijumpai dalam karya-karya besar simfoni. Motif turunan diproduksi melalui suatu proses fragmentasi yang terjadi dari sebuah porsi tema yang diekstrakan untuk melakukan perluasan. Selain itu, terdapat juga jenis-jenis motif yang lain seperti motif spontan. Motif spontan ini adalah sebuah motif yang tidak diturunkan dari tema, bisa yang datang sebelumnya atau akan datang sesudahnya. Lalu ada motif figurs, adalah figur-figur bermotif yang merupakan suatu rancangan yang digunakan untuk mendeskripsikan figurasi-figurasi kecil. Motif ini terbentuk setelah sebuah motif asli dan digunakan dalam deretan-deretan untuk membentuk alur melodi. Dan yang terakhir ada motif melodi, yaitu melodi yang didasarkan atas penggunaan motif figurs. Nah, di dalam struktur musik selanjutnya ada yang disebut dengan tema. Tema merupakan ide pokok yang mempunyai unsur-unsur musikal utama dalam sebuah komposisi. Tema masih harus dikembangkan lagi hingga terbentuknya sebuah komposisi secara utuh. Sebuah karya bisa mempunyai lebih dari satu tema pokok yang akan mengalami pengembangan. Selain tema, struktur musik selanjutnya adalah kalimat atau frase. Kalimat atau frase adalah sejumlah ruang birama, biasanya 8 atau 16 birama. Sebuah kalimat musik atau periode terdiri atas dua anak kalimat atau frase, yaitu kalimat pertanyaan dan kalimat jawaban.
Kalimat pertanyaan merupakan awal kalimat atau sejumlah birama, biasanya birama 1-4 atau 1-8. Kalimat ini biasa disebut frase tanya atau frase depan karena biasanya berhenti dengan nada yang mengambang. Umumnya di dalam kalimat pertanyaan terdapat akor dominan. Lalu, kalimat jawaban merupakan bagian kedua, biasanya birama 5-8 atau 9-16. Kalimat ini biasa disebut frase jawaban atau frase belakang suatu kalimat dalam lagu. Kalimat jawaban umumnya jatuh di akor tonika. Lalu yang terakhir di dalam struktur musik ada yang disebut dengan kadens. Kadens adalah bunyi nada rendah mengikuti nada tinggi yang ada sebelumnya. Secara umum, kadens memiliki dua fungsi, yaitu sebagai penanda berakhirnya suatu frase dan sebagai penanda memulai sesuatu yang lain. Kadens juga dapat dikelompokkan ke dalam 4 jenis, yaitu kadens autentik, plagal, deceptif, dan setengah. Apa itu kadens autentik? Kadens autentik memiliki karakteristik yang tegas. Kadens autentik tidak hanya berfungsi sebagai mengakhiri satu kalimat, bagian atau sesi, tetapi juga dapat mengakhiri keseluruhan komposisi. Sedangkan kadens plagal sering digunakan sebagai kadens final. Kadens plagal juga digunakan untuk menutup keseluruhan karya musik yang menggunakan sistem modal seperti musik abad pertengahan atau komposisi motet. Lalu, kadens deceptif adalah pergerakan akor yang menuju akor 6 atau dari akor 5 ke harmoni apapun yang tidak terduga kehadirannya. Jenis kadens ini memiliki kecenderungan menipu. Pendengar mengharap akor berikutnya sebagai solusi yang tegas, namun dalam kenyataannya menuju akor-akor lain yang berada di luar dugaan pendengar. Dan yang terakhir adalah kadens tengah. Akor-akor kadens tengah biasanya bergerak dari akor apapun menuju ke akor 5. Meskipun begitu, dalam musik abad ke-19 dan ke-20, kadang-kadang kalimat musik berakhir pada akor 2, 3, atau 4, sehingga hal ini perlu dipertimbangkan sebagai kadens setengah. Nah, sekarang kita beralih ke materi selanjutnya, yaitu mengenai genre musik. Di dalam genre musik, kita akan membahas tentang genre musik, formasi permainan musik, menghasilkan karya musik berdasarkan struktur dan genre musik, dan yang terakhir memainkan dan menampilkan karya musik berdasarkan bentuk dan genre musik. Mungkin kalian sudah sering kali mendengar istilah genre musik. Apa itu genre musik? Genre musik atau sering disebut aliran musik adalah pengelompokan musik sesuai dengan kemiripannya satu sama lain. Sebuah genre dapat diklasifikasikan berdasarkan teknik, gaya, konteks, dan tema musik. Genre musik dibagi menjadi dua, yaitu musik tradisional dan musik non-tradisional. Musik tradisional adalah jenis musik yang lahir dan berkembang dari kebudayaan suatu daerah, kemudian diwariskan secara turun-temurun. Sedangkan musik non-tradisional tidak lahir dari budaya suatu masyarakat. Musik non-tradisi atau yang sering disebut sebagai musik modern tidak lahir dari budaya suatu masyarakat tertentu. Di dalam musik tradisional terdapat ciri-cirinya sebagai berikut. 1. Dipelajari secara lisan. Oleh karena diwariskan secara turun-temurun, musik tradisional lebih sering dipelajari secara lisan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Dan yang kedua, sifatnya informal. Artinya, musik tradisional lebih sering digunakan sebagai sarana hiburan masyarakat. Dan yang ketiga, menggunakan bahasa daerah. Ciri khas dan utama dari musik tradisional ialah menggunakan bahasa daerah dengan alunan musik yang khas. Dan yang terakhir, menggunakan alat musik daerah itu sendiri. Selain menggunakan bahasa daerah, pembawaan musik tradisional juga menggunakan alat musik daerah. Misalnya gamelan, kecapi, dan kolintang. Contoh seni musik tradisional itu sendiri adalah gambang kromong, keroncong, angklung buhun, karang dodou, tabu salimpat, kuda, kombi, dan lain-lain. Sedangkan contoh seni musik non-tradisional adalah musik jazz, musik R&B, pop, rock, country,
reggae, dan musik dangdut. Salah satu genre musik non-tradisional yang sangat berkembang di Indonesia adalah dangdut. Sebagai musik populer, dangdut sangat terbuka terhadap pengaruh bentuk musik lain, mulai dari keroncong, langgam, degung, gambus, rock, pop, hingga house music. Berikut beberapa jenis musik dangdut yang berkembang di Indonesia, yaitu dangdut klasik atau lawas. Jenis ini merupakan awal kehadiran musik dangdut di Indonesia. Musik dangdut klasik ini masih memiliki nuansa Melayu klasik. Lalu ada disco dangdut. Jenis musik dangdut ini merupakan salah satu jenis musik yang digemari terutama pada tahun 1990-an. Lalu dangdut campuran. Jenis dangdut ini dinamakan campuran karena dalam satu buah lagu terkandung beberapa jenis unsur musik. Dan yang terakhir adalah rockdut. Jenis dangdut ini merupakan perpaduan antara musik dangdut dengan rock. Jenis dangdut ini menimbulkan persaingan dengan musik yang juga sedang hits pada saat itu. Nah, di dalam genre musik ada juga yang disebut dengan formasi permainan musik. Berdasarkan bentuknya, musik dapat dibedakan menjadi 3 macam, yaitu musik vokal, instrumental, dan campuran. Musik vokal adalah musik yang dihasilkan oleh suara manusia. Musik vokal sangat bergantung jenis vokal yang dimiliki penyanyi. Lalu, apa yang disebut dengan musik instrumental? Musik instrumental adalah musik yang dihasilkan dari beberapa alat musik. Dan yang terakhir adalah musik campuran. Musik campuran adalah perpaduan antara suara manusia, yaitu vokal, dan alat musik yang disajikan secara bersama-sama. Di dalam musik instrumental terdapat beberapa bentuk penyajiannya, yaitu secara solo, duet, trio, kuartet, dan orkestra. Solo yaitu bentuk penyajian musik yang hanya menggunakan satu alat musik saja, sedangkan duet bentuk penyajiannya menggunakan 2 alat musik yang berbeda. Sedangkan trio bentuk penyajian musik yang menggunakan 3 alat musik yang berbeda. Dan kuartet yaitu bentuk penyajian musik yang menggunakan 4 alat musik yang berbeda. Sedangkan orkestra, kelompok ensemble yang lebih besar. Masing-masing alat musik dimainkan oleh sekelompok pemain di bawah pimpinan seorang konduktor atau dirigen. Nah, sekarang kita masuk ke musik vokal. Untuk dapat bernyanyi dengan benar dan menghasilkan suara merdu, ada teknik tersendiri yang perlu dilakukan. Teknik vokal meliputi kejelasan pengucapan, pemenggalan kalimat yang benar dalam lagu atau phrasing, sikap tubuh saat bernyanyi, dan kemampuan menyanyikan nada tinggi atau rendah. Yang pertama kita bahas adalah artikulasi. Apa itu artikulasi? Artikulasi adalah cara mengucapkan kata-kata dalam lirik lagu dengan benar, sesuai bahasa yang digunakan. Lalu, apa itu phrasing? Phrasing adalah melakukan pemenggalan kalimat yang baik sehingga isi lagu akan dapat dimengerti dengan mudah. Lalu teknik vokal yang selanjutnya adalah intonasi. Intonasi adalah tinggi rendahnya suatu nada yang harus dijangkau saat bernyanyi. Dan yang terakhir adalah teknik pernapasan yang merupakan hal yang sangat penting dipelajari saat hendak bernyanyi. Jika penyanyi mampu mengatur pernapasan dengan baik, lagu akan terdengar lebih merdu dan enak didengar. Teknik pernapasan dalam vokal dikelompokkan menjadi 3 jenis sebagai berikut: pernapasan dada, pernapasan perut, dan pernapasan diafragma. Pernapasan dada dilakukan dengan menghirup udara ke dalam paru-paru bagian atas. Saat melakukan pernapasan dada, dada akan mengembung. Jenis pernapasan ini biasa dipakai untuk nada-nada rendah dalam vokal. Lalu, pernapasan perut dilakukan dengan menghirup udara dan memasukkannya ke rongga perut hingga mengembang besar. Pernapasan perut digunakan untuk menghasilkan suara sangat keras. Namun, teknik pernapasan ini kurang efektif untuk vokal atau bernyanyi. Hal itu karena udara akan cepat keluar dan kehabisan napas, serta membuat paru-paru lemah. Dan yang ketiga adalah pernapasan diafragma. Diafragma ini sendiri merupakan rongga di antara dada dan rongga perut. Ketika diafragma menegang dan lurus, hal itu membuat rongga dada dan rongga perut menjadi longgar sehingga volume bertambah.
Dan pernafasan diafragma ini merupakan pernafasan yang paling baik untuk bernyanyi. Nah, selanjutnya kita masuk ke musik campuran. Bentuk penyajian musik campuran dapat berupa band, orkestra, ensemble, dan big band. Band adalah kumpulan yang terdiri atas 2 atau lebih musisi yang memainkan alat musik ataupun bernyanyi. Sedangkan orkestra adalah gabungan dari sekelompok musisi yang memainkan alat musik bersama-sama. Umumnya musik yang dimainkan adalah musik klasik. Lalu, ensemble adalah bermain musik secara bersama-sama pula dengan menggunakan beberapa alat musik, baik sejenis maupun berbagai jenis, kemudian memainkan lagu dengan aransemen yang sederhana. Dan yang terakhir adalah big band. Big band merupakan satu jenis ensemble musik dari musik jazz yang biasanya terdiri atas 10 musisi atau lebih dengan 4 bagian, yaitu saksofon, trompet, trombon, dan bagian irama. Dan yang terakhir, dalam menghasilkan karya musik berdasarkan struktur dan genre musik, sebaiknya kita mengikuti langkah-langkah berikut ini dalam membuat sebuah karya musik. Yang pertama adalah menggali inspirasi. Hal yang paling awal Anda harus lakukan dalam membuat karya musik adalah inspirasi. Inspirasi bisa didapat melalui pengalaman pribadi, kejadian di sekitar, dan sebagainya. Lalu tentukan tipe lagu. Selanjutnya, Anda harus menentukan tipe musik yang akan Anda buat. Anda dapat menentukan tipe lagu romantis, kesedihan, kebahagiaan, petualangan, cerita hidup, dan sebagainya. Lalu tentukan genre. Genre akan mudah ditentukan jika Anda sudah menentukan tipe lagu. Setelah itu, tentukan nada atau kunci dasar. Kunci dasar dan nada dasar sebagai patokan range atau wilayah nada-nada yang dapat dijangkau. Kunci dasar ditentukan dari beberapa tinggi nada yang dapat dicapai oleh pemusik yang membawakan karya Anda. Langkah selanjutnya yaitu membuat nada dari awal hingga akhir dengan mengembangkan kunci dasar yang telah Anda tentukan. Lalu setelah itu bawakan karya Anda secara penuh. Anda dapat mencoba membawakan karya dari awal hingga akhir agar kombinasi dari struktur dan musikalitas yang Anda buat dapat dikoreksi dan dirasakan. Dan yang terakhir adalah koreksi dan tambahkan variasi untuk mempermudah lagu Anda. Jika sudah dirasa bagus, koreksi karya Anda dengan cara membawakan di depan orang lain. Mintalah masukan dan kritik terhadap karya Anda. Anda juga dapat memberi variasi-variasi dalam karya Anda agar lebih indah. Nah, setelah kalian berhasil dalam membuat sebuah karya musik, kita akan menampilkan karya musik tersebut berdasarkan bentuk dan genre musik. Dalam pertunjukan musik, ada beberapa bentuk penyajian yang erat kaitannya dengan tujuan dan jenis musik yang disajikan. Dan berikut bentuk-bentuk penyajian musik. Bisa dilakukan dengan penyajian musik tunggal, penyajian musik kelompok musik terbatas, penyajian musik orkestra, dan penyajian musik elektrik. Penyajian musik tunggal adalah bentuk penyajian musik yang menampilkan seseorang memainkan alat musik tertentu seperti memainkan piano, biola, atau gitar. Lalu, penyajian kelompok musik terbatas merupakan penyajian kelompok musik dalam beberapa gabungan alat musik, tetapi terbatas. Contohnya bentuk duet alat musik, bentuk-bentuk trio, kuartet alat musik, sampai dengan bentuk ensemble terbatas. Lalu, penyajian musik orkestra memerlukan peralatan instrumen yang lengkap dan pemain yang cukup banyak. Para pemain musik dituntut untuk disiplin tinggi dan harus menjaga kekompakan dan keharmonisan. Lalu yang terakhir, penyajian musik elektrik merupakan penyajian kelompok musik dengan menggunakan alat-alat musik yang menggunakan listrik berkekuatan tinggi. Pada penyajian musik elektrik biasa dilakukan di luar gedung atau di dalam terbuka sehingga bisa disaksikan oleh ribuan penonton. Nah, itu tadi pemaparan dari Ibu mengenai eksplorasi bentuk dan genre musik. Sekarang silahkan kalian kerjakan soal latihan yang sudah Ibu berikan. Mudah-mudahan kalian semua dapat memahaminya. Jika ada pertanyaan silahkan kalian tulis komentar di kolom komentar ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.